Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya teman-teman ya dalam channel Agronom Muda. Tapi pada siang hari ini ya saya tidak sedang membahas masalah dunia pertanian. Saya tidak sedang membahas masalah dunia elektronik, terutama komputer dan digital. Tapi di sini akan sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, orang nomor 1 di Kepahyang yang belum lama ini memenangkan kontes ya demokrasi terbesar dalam Kabupaten Kepahyang ini. Sebelumnya Pak, silahkan sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat, Bupati Kepahyang. Gimana keadaannya Pak? Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, ya. Sesuatu yang harus disyukuri yang pertama itu adalah kesehatan. Kesehatan, ya. Tanpa kesehatan ya Bapak Daya ini nggak bisa sampai ke sini tentunya ya. Nah di sini kita mau berbincang standar aja ya teman-teman ya. Mau berbincang tentang bagaimana sih nanti progres ke depan Kabupaten Kepahyang ini. Karena dalam periode ini tidak sepenuhnya 5 tahun teman-teman ya. Nanti akan ada pemilihan serentak lagi di tahun 2024. Nah jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Dayat yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. Tadi setelah selesai acara langsung ke atas teman-teman. Luar biasa. Ini bentuk salah satu apresiasi kami para pemuda dalam menanggapi ya bagaimana Bapak ini tidak hanya memenuhi undangan orang-orang besar saja. Di sini saya sebagai pemuda, masyarakat kecil dan juga sebagian dari Karang Taruna Desa Sidorejo ingin mengundang Bapak untuk memberikan kepada kita bagaimana penjelasan program-program prioritas Semarang yang sudah Bapak Dayat paparkan. Sebenarnya Pak, kita langsung aja buka diskusi nih. Ini kan kita sedang dalam masa pandemi COVID-19 Pak. Sudah sangat lama, bahkan sudah ulang tahun nih Pak. Ulang tahun. Setahun. Ya, sudah setahun. Jadi di sini kan sudah ada gambarannya vaksin dari pemerintah. Nah, gimana pandangan Bapak terkait vaksin dari pemerintah? Iya. Untuk tahap pertama ini Kabupaten mendapatkan 2000 vial, 20 dosis vaksin Sinovac, dan sudah kemarin kita sudah lakukan vaksinasi tahap pertama ini untuk tenaga kesehatan. Berapa orang? Ada 930 orang. Ini tahap pertama. Nanti tanggal 17 Februari atau berapa, 2 minggu kita ulang lagi untuk boosternya. Jadi 2000 itu hanya untuk sebagian besar hanya untuk tenaga kesehatan dulu. Nah, sementara untuk yang lain, untuk para pejabat publik maupun nanti satuan itu menunggu alokasi yang nanti. Mudah-mudahan dalam bulan Maret nanti selain tenaga kerja kesehatan juga bisa mendapatkan vaksinasi Sinovac untuk COVID-19. Jadi mengarah ke menyeluruh masyarakat. Ya, tentu bertahap karena pengadaan vaksin juga tidak mudah. Kalau kita di Kepahyang ini penduduk kita ada 152 ribuan. Ya. Kalau 70% saja yang harus divaksin udah 100 ribuan. Satu vaksin itu satu vaksin dua kali, dua dosis, berarti 200 ribu. Sekarang baru 2.000, baru 1% yang terlayani. Masih banyak. Luar biasa. Kita tunggu perkembangannya nanti untuk siapa aja yang nanti bakal divaksin dan untuk vaksin itu gimana sih Pak? Bagaimana cara kita mendapatkan? Atau memang ada registrasi khusus tuh? Enggak. Jadi kalau sekarang ini memang vaksin itu semuanya gratis ya dari pemerintah pusat. Regulasinya untuk pertama ini diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, dokter, para perawat bidan dan yang bekerja di rumah sakit dan di fasilitas kesehatan kita. Itu. Tapi kedepannya pemerintah berkeinginan paling nggak kita mencapaikan namanya herd immunity itu atau imunitas komunitas itu harus paling tidak 70% masyarakat kita itu mendapatkan vaksinasi. Jadi memang masih beribuan diperlukan. Tapi tahap pertama ini prioritasnya untuk tenaga kesehatan. Nanti mungkin para petugas yang berhadapan dengan masyarakat, pejabat-pejabat publik, kemudian juga mungkin nanti TNI Polri dan semua lah nanti kita ini harapan kita mendapatkan kesempatan divaksinasi karena vaksinasi itu memang salah satu metodologi kita untuk mencegah terpaparnya COVID-19. Ya lanjut, nah itu tadi kan kalau misalnya nih teman-teman kita semua sudah divaksinasi, otomatis kesehatan imun kita melawan virus ini sudah tercukupi ya. Nah setelah semua itu berlalu tuh Pak,
ini kan kemungkinan kita sudah berhadapan dengan corona dan sudah dinyatakan menang ya, kemungkinan ya malam ya, insya Allah ya. Nah, saat sudah mengalami kemenangan tadi, gimana progres pemerintah ke depan untuk membangun ekonomi di masa pandemi setelah pandemi ini, Pak? Ya, pandemi sendiri kan belum berakhir. Ya. Artinya kita sudah bulan Maret, ini hampir setahun, pandemi ini belum berakhir. Tiada lain, kita harus disiplin menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian juga kita menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas penduduk ini. Jadi memang belum ada pernyataan pemerintah bahwa pandemi COVID ini berakhir. Namun demikian, kita kan kehidupan harus berlangsung terus. Artinya tetap kita di bidang usaha tetap harus dilakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi sambil berjalan nanti mudah-mudahan ketika terbentuk herd immunity atau imunitas kolektif masyarakat itu sudah ada, mudah-mudahan lebih longgar lagi gerakan kita. Sekarang ini kita belum berani ke sana, pemerintah masih membatasi. Ada namanya PSBB, ada nama KKSM, macam-macam itu kan mencegah mobilitas penduduk itu, karena memang masih gitu. Jadi lain bagi masyarakat semuanya tetap disiplin menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan. Tapi di lain sisi Pak, ini kan meskipun kita dalam pandemi, kita juga butuh makan, ya, kita butuh makan, kita butuh biaya hidup. Ya. Kalau misalnya kita ditampu oleh bantuan dari pemerintah terus tanpa kita bergerak nih, jadi dalam masa pandemi pun dan juga di luar masa pandemi pun itu pasti ada program-program yang memang pemerintah rencanakan untuk mendongkrak ekonomi itu Pak. Ya, itu kira-kira gimana Pak? Pemerintah mempunyai program PEN namanya, Pemulihan Ekonomi Nasional. Ya. Jadi memang diregulasi seperti restoran gitu kan, dibatasi kapasitasnya dan jam bukanya dibatasi, lebih banyak melayani order dibawa daripada makan di tempat, itu banyak cara. Dan kita juga sekarang kan sudah bisa juga bisnis secara daring, secara virtual, bisa juga kita berdagang secara online dan banyak. Tapi intinya adalah ekonomi itu satu paket dengan masalah COVID ini. Dua sisi mata uang yang sama-sama penting. COVID saja kita perhatikan, ekonomi tidak juga ambruk juga kita. Jadi dua-duanya harus ada keseimbangan. Ekonomi yang berbasiskan tadi dengan disiplin protokol kesehatan tetap dijalankan, dibatasi, diatur, dikontrol. Di satu sisi COVID kita tetap mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Pak, lanjut nih. Nah, terkait masalah ekonomi, kemarin dalam program prioritas di 2021-2024 ya, itu ada peran pemuda dalam pembangunan. Nah, ini banyak sekali nih masukan-masukan, apalagi saya sebagai mahasiswa dari Universitas Bengkulu juga, banyak sekali masukan, apa sih peran pemuda, jadi nanti dari pemerintah tuh apa yang difasilitasi dari pemerintah, apa yang mewadahi para pemuda untuk ikut dalam serta peran pembangunan pemerintah. Pembangunan itu intinya membutuhkan partisipasi, partisipasi baik dari semua kalangan ya, para pelaku ekonomi, para praktisi, para akademisi, termasuk para mahasiswa dan anak-anak muda ini. Dia perlu juga berperan aktif sesuai dengan kapasitasnya. Hari ini kan sebagai mahasiswa mungkin bagaimana bisa membantu pemerintah, sama dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang bahaya pandemi ini, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh para pemuda, para mahasiswa di dalam hal kita mencegah atau mengurangi dampak pandemi COVID ini. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, peran pemuda pun sangat kita tunggu. Perannya sesuai dengan apa yang bisa lakukan. Apakah nanti di bidang pembangunan di pedesaan ini, di bidang pembangunan apa, kita bisa bicara dengan ada perangkat program-program yang dimana mahasiswa atau bisa masuk di situ. Umpamanya di dalam nanti kita mengembangkan ekonomi kerakyatan, tentu perlu upaya usaha-usaha kita di bidang usaha kecil menengah seperti apa,
mengenalkan barang-barang ataupun juga aktif memasarkan produk-produk lokal sini kepada masyarakat yang lebih luas. Dan peranan masyarakat ini hakikatnya tergantung kepada kita semua itu, bagaimana masyarakat juga bisa berperan, mahasiswa berperan, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta. Banyak bidang yang kita rasakan, kita pembangunan di bidang kepemudaan ini, di bidang kepariwisataan misalnya. Nah, bagaimana anak-anak muda ini juga membuat semacam paket-paket foto-foto tentang keindahan objek wisata kita di sini atau menyebarluaskannya, kemudian kerjasama dengan pariwisata kita, apa yang mungkin adanya paket-paket kegiatan yang bisa menjual keunggulan daerah kita ini untuk mendapatkan respon dari masyarakat agar bisa hadir dan mengunjungi Kepahyang. Oke, itu tadi saya tangkap itu dalam satu sisi itu rata-rata di pedesaan. Kalau dalam pemerintah secara umum, Pak, itu kira-kira? Ya, pemerintah kita kan pemerintah itu ada bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kalau Pak sekarang lihat program-program pemerintah, ya mungkin tidak secara langsung ya, karena mahasiswa itu kan masih belajar ya. Kan itu program pemerintahnya sudah ada anggaran-anggarannya. Misalkan untuk pertanian kita menggalakkan bawang merah, itu kan kita langsung turun ke kelompok tani, memberikan penjelasan, memberikan bibit kepada mereka untuk mereka menanam. Nah, mungkin tataran mahasiswa mungkin tidak seperti itu. Mungkin bagaimana mendorong para mahasiswa ini dapat juga memanfaatkan kegiatan ini untuk belajar, untuk sama-sama kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini penting. Seperti di sini kita kan ada di sini dekat objek wisata ya. Kita ingin tahun ini membangun waterboom pemain di sini tahun ini, tahun 2021 ini mudah-mudahan bisa segera terbangun. Nanti ada kegiatan ini semua nanti kami selalu nanti akan bekerjasama dengan BUMDes agar masyarakat bisa langsung mengelola masalah parkirnya atau menjaga keamanannya. Kita gerakkan masyarakat di sini. Karena kalau tidak nanti masyarakat tuh tersingkir dari kegiatan ini, makanya dia harus dilibatkan. Jangan sampai dia tidak terlibat di sini. Ya tentu keterlibatan sesuai dengan potensi, sesuai kapasitas masing-masing. Kita misalkan ada kegiatan, dia mungkin bagaimana dia menjaga kegiatan di sini tidak semrawut, misalnya dalam hal pengaturan parkir, bisa juga dalam hal apa nanti yang bisa mereka terlibat, kita libatkan. BUMDes juga kita desa kita libatkan. Karena tanpa mereka pembangunan ini tidak mempunyai mana apa-apa. Karena itu perlu adanya suatu kerjasama yang sinergi antara masyarakat dengan pemerintah daerah di dalam mengelola objek wisata yang kita bangun ini. Oke Pak, ini kan tadi ada sedikit masukan dari teman-teman ini. Ini kan di satu sisi saya pemuda, tapi di sisi lain saya juga memang sekarang lagi mencoba berbisnis atau mencoba bekerja sebagai seorang petani teman-teman ya. Mungkin banyak channel-channel ya teman-teman bisa dilihat aja, itu banyak channel tentang pertanian. Namun dalam tanda kutip nih di sini teman-teman, saat ini kita punya dua atau sengkuang ini dihimpit oleh kehutanan dan juga kebun teh. Semakin lama semakin mengkerucut tuh Pak. Nah, apalagi lahan-lahan yang sudah dibuka oleh warga desa Sidoarjo, Mekarsari dan lain sebagainya di tanah kebun teh semakin lama semakin tergerus dan ditanami kebun teh. Secara hukum kami tidak bisa apa-apa karena memang kami statusnya menumpang, tapi secara ekonomi kita di sini semakin lama semakin sedikit masukan kita karena lahan yang kita garap juga semakin sedikit. Nah, kalau kita bertolak ukur dari program Gubernur Jawa Barat kemarin ada menyediakan 5.000 hektar untuk pemuda. Ini kalau misalnya dari pemerintah Kepahyang sendiri nih Pak. Jadi begini, di Kepahyang ini dari 66.500 hektar itu 40% adalah kawasan hutan. Hutan lindung maupun TWA, wisata alam. Hutan lindung dan TWA itu sebetulnya kawasan konservasi. Tapi dari dulu sejak saya menjadi kepala Kanwil Kehutanan Bengkulu tahun 2000, kita sudah mengembangkan HKM. Jadi ada kemitraan masyarakat yang sudah menanam kopi di hutan lindung itu tidak diusir, tapi diajak kerjasama dengan menanam pohon-pohonan dan juga dia bisa memanfaatkan panen tanaman kopinya, tapi cukup menjaga hutan.
Nah untuk di TWA itu tidak bisa HKM yang dipisahkan, itu adalah kemitraan. Kita tahun lalu sudah menentukan kemitraan dengan masyarakat yang sudah menggarap TWA. Tapi sekali lagi itu tidak bisa disertifikasi, tidak bisa dimiliki, tidak bisa diperjualbelikan, hanya memanfaatkan dengan aturan-aturan, ada MUI-nya, ada perjanjian kerjasamanya antara Balai Konservasi Alam BKSDA Unggul dengan kelompok masyarakat. Ada itu. Jadi dia diberi kesempatan, juga diberikan kewajiban gitu. Karena memberikan lahan itu tidak boleh sebetulnya itu kan TWA, tapi kita buat suatu mekanisme perjanjian kerjasama antara Balai Konservasi Alam sebagai penanggung jawab kawasannya dengan masyarakat kita yang kebetulan ada sudah menanam kopi di TWA. Nah itu kita bikin pola kemitraan itu, dia bisa memanfaatkan, tapi dia ikut menjaga hutan, ikut menjaga TWA itu sendiri. Tidak boleh dia mengalih itu kan lahan, atau menjual belikan, nggak bisa. Itu Undang-Undang Nomor 41 tahun tentang kehutanan itu, jadi itu tidak bisa. Jadi yang bisa aja kemitraan, sudah ada jalan, ada 200 KK lah kalau di Sengkuang ini sudah bikin kita kerjasamakan, sudah ada, dan ada kelompok, ada batasnya, ada orangnya, ada luasnya, dia harus bertanggung jawab itu. Dan itu akan dievaluasi. Kalau dia tidak mampu menjaga hutannya, mungkin diputus gitu ya. Jadi persoalannya adalah lahan itu sesuatu yang konstan, nggak menambah. Penduduk itu bertambah terus setiap hari. Jadi kalau konsepnya membagi-bagi lahan, ya agak sulit, karena kalau lahan itu namanya area peruntukan lain mungkin bisa, tapi kalau kawasan hutan, apakah hutan lindung, hutan suaka itu dilindungi undang-undang. Bahkan yang teriak bukan hanya Indonesia, luar negeri pun bisa membuat kita dipinalti oleh luar negeri kan menjaga hutan. Jadi harus dipahami yang bisa itu pola-pola kemitraan itu, tidak lalu membagi-bagi, mengkapri-kapri, itu nggak bisa. Memang banyak sekali pandangan-pandangan dari warga, dari pemerintah dan lain sebagainya terkait hal ini. Tapi di sini secara kafahnya atau secara menyeluruhnya, pada saat ini kan Bapak ini kan belum dilantik untuk periode kedua ya, dilantik dulu ya. Ada beberapa kendala yang tidak dapat saya sebutkan ya. Nah, di lain sisi itu dalam progres pertama nih Pak, progres pertama kepemimpinan Bapak di periode kedua ini apa aja Pak? Tetap kita kan melanjutkan, jadi di periode pertama saya lebih banyak mengamankan atau menata aset kita, kemudian juga membenahi SDM kita, kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur kita yang masih di beberapa bagian masih perlu kita bangun, kemudian juga menggerakkan ekonomi di Kepayangan dengan berbasiskan pertanian dalam arti luas. Jadi kita bergerak tidak hanya di pertanian dalam arti gini, jadi tidak hanya pertanian taman pangan, padi gitu, hortikultura, sayur-sayuran, buah-buahan, tapi juga peternakan, kemudian itu perkebunan, perikanan, budidaya. Nah sekarang tahun lalu udah kita mulai juga kita mengajukan pariwisata atau agrowisata atau wisata berbasiskan alam, dan sudah dilihat sini kan seperti guest house ini, tulisan Montenbele, beberapa rest area, toilet, musola, fasilitas itu kita bangun untuk mendorong pariwisata ini. Nah, pada tahun ini kita ingin membangun waterboom di sini. Nah, ini sebenarnya sebagai trigger pemancing saja. Investasi itu tidak akan maju hanya mengandalkan pemerintah. Investor yang harus maju. Kita undang investor untuk membuat apa? Kita punya lahan di sini 28 hektar lebih. Lahan yang sudah dimiliki pemerintah daerah, ada di 14 sertifikat. Nah, kita undang investor mau bangun apa? Di sini kita bisa kerjasama nanti agar pembangunan pariwisata itu tidak hanya mengandalkan investasi pemerintah, terlalu berat. Karena pemerintah ada kewajiban belanja pegawai di bidang pendidikan, kesehatan, alokasi dana desa, dan banyak hal lagi, tidak hanya mengurus pariwisata. Nah, kita mengundang ini investor untuk masuk ke Kepahyang ini untuk menggarap sektor apa yang dia bisa aja industri kecil, bisa dalam bidang kuliner, bisa membangun
homestay bisa aja di bangun, apakah yang bisa dia bangun di sini, kita undang mereka dengan jaminan bahwa perizinannya kita percepat, kita permudah, kita tidak akan memperlambat perizinan, kita selalu memberikan service excellent, jadi pelayanan prima di bidang perizinan ini. Ya, itu teman-teman ya, banyak ya sudah disampaikan oleh Bapak Bupati kita terkait dengan progres utama, terkait dengan perkebunan dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa ya. Jadi di sini boleh nggak Pak, kalau di sini saya buat pernyataan nih, di sini kami sebagai pemuda itu boleh nggak kami mengawal janji Bapak? Boleh, Boleh ya? semua itu harus, karena namanya mengawali pembangunan itu harus semua masyarakat, karena tanpa itu kita tidak peduli nanti ya, kita mengawal dalam artian memberikan masukan, memberikan saran-saran, memberikan kritik, itu sebuah hal yang kita butuhkan. Tentunya kritiknya yang membangun, yang memberikan solusi, tidak hanya kritik membuat buta tanpa solusi. Yang berarti solusinya apa? Mari sama-sama kita pikirkan begitu. Ada space waktu khusus nggak Pak? Misalnya kalau dari warga nih ingin berjumpa dengan Bapak secara langsung. Prinsipnya kalau tidak ada, anytime aja lah. Karena Anytime. kita ini kan pekerjaan itu banyak sekali, bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan. Dan kita selalu mobile, jadi tidak ada waktu. Karena kita banyak turun ke lapangan juga, itu juga kesempatan untuk berkomunikasi. Seperti ini dengan para pengusaha muda, kita datang ke sini memberikan pencerahan-pencerahan kepada mereka. Jadi tidak terlalu seperti yang buka praktek itu, enggak. Tapi kapanpun kita kan sering ke desa, sering turun ke bawah, sering juga mendapatkan tamu, mendapatkan kesempatan kegiatan-kegiatan dinas-dinas kita, misalnya kita mau menanam apa, kita turun semua. Di situ juga kita bisa gali, karena waktu tugas kita banyak sekali dan bukan sesuatu yang nganggur, nggak banyak yang kita kerjakan. Nah, soal ketemu seperti ini kan saya oke, kita ketemu nggak ada masalah. Kalau di jadwal-jadwal juga kadang-kadang tuh ada undangan dari kementerian, dari gubernur, justru nggak bisa juga. Ini sporadis saja, yang penting kita kan terbuka, kita tidak ada hambatan psikologis, kita mau ketemu aja, nggak ada masalah. Ya, itu teman-teman ya, pernyataan dari Bapak Dayat. Kami siap mengawal janji. Jadi nanti misalnya ada yang belum terrealisasi atau belum lain-lain sebagainya, mungkin bisa jadi pokok dari teman-teman untuk sampaikan. Jadi nggak usah malu-malu teman-teman ya. Ini Bupati kita terbuka. Oke, itu baik. Itu aja Pak Dayat. Terima kasih banyak telah memberikan waktunya. Mungkin boleh nih closing statement-nya dari Pak Dayat. Ya, saya harapkan peran para mahasiswa pemuda di DPR ini lebih baik ke depan, memberikan dukungan dan menjadi memberikan dorongan pada pemerintah daerah, hal-hal yang perlu kita bangun, masyarakat juga demikian. Jadi kerjasama kita, komunikasi kita itu adalah sebuah keniscayaan bagi kami untuk karena pekerjaan sangat banyak di berbagai bidang. Jadi peran mahasiswa tentu sesuai kapasitas dan perannya, kita membuka peluang itu dan kita mengundang untuk bisa berpartisipasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu aja teman-teman. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Jadi nanti kita sambung terus dengan narasumber-narasumber kita yang lain, entah itu dari legislasi, eksekutif ataupun dari kepala desa. Kita akan selalu hadirkan pokok-pokok pembicaraan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh sih.